Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik fungsi yaitu y sama dengan negatif x kuadrat. Nah, di sini a-nya sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana ya? Apakah sama seperti sebelumnya? Kita cari lagi. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu x. Jadi y sama dengan 0. Jika 0 sama dengan negatif x kuadrat, maka x sama dengan 0. Maka titik potongnya dapat 0,0. Kemudian menentukan titik potong pada sumbu y. Maka x sama dengan 0, kita substitusikan, maka y sama dengan negatif 0 kuadrat, yaitu jadinya y sama dengan 0. Jadi titik potong pada sumbu y yaitu 0,0. Selanjutnya kita akan mencari titik bantu. Nah, kita mulai dari 0. Jika x sama dengan 0, dapat y sama dengan 0. Kita masukkan ya. Negatif dikali 0 kuadrat berarti sama dengan 0. Kemudian jika x sama dengan 1, nah kita masukkan 1 kuadrat berarti 1 dikalikan negatif berarti negatif 1. Kemudian jadi tuh kita kuadratkan dulu baru dikali negatif ya, bukan negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian untuk x sama dengan 2 berarti negatif dikali 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat berarti 4 dikali negatif berarti sama dengan negatif 4. Kemudian untuk x sama dengan 3. Negatif dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikalikan negatif berarti negatif 9. Jadi dikuadratkan dulu kemudian dikalikan negatifnya ya. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1 berarti negatif dikali negatif 1 pangkat 2 berarti hasilnya didapat negatif 1. Kemudian untuk x sama dengan negatif 2, negatif dikali negatif 2 kuadrat berarti 4 dikali negatif berarti negatif 4. Kemudian untuk x sama dengan negatif 3, negatif dikali negatif 3 pangkat 2 didapat negatif 9. Selanjutnya kita akan meletakkan semua titik pada koordinat kartesius. Yang pertama titik negatif 3, negatif 9, kemudian titik negatif 2, negatif 4, kemudian titik negatif 1, negatif 1, kemudian titik 0,0, kemudian titik 1, negatif 1, kemudian titik 2, negatif 4, dan terakhir titik 3, negatif 9. Kita hubungkan. Nah, didapat. Jadi grafik fungsi dari y sama dengan negatif x kuadrat seperti ini. Nah, ternyata dia bukan menghadap ke atas tapi menghadap ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik fungsi y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4. Nah, dari sini kita lihat yaitu a-nya sama dengan negatif 1, b-nya sama dengan 0, kemudian c-nya sama dengan 4. Pertama, kita akan menentukan titik potong pada sumbu x, maka y sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi, didapat 0 sama dengan negatif x kuadrat tambah 4. Nah, jadi sama dengan x kuadrat sama dengan 4. Jadi x sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 yaitu plus minus 2. Jadi dapat x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan negatif 2. Nah, untuk x sama dengan 2 didapat titik potongnya jadi 2,0. Kemudian untuk x sama dengan negatif 2 dapat titik potongnya negatif 2,0. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong pada sumbu y. Jadi x sama dengan 0 kita substitusikan ke fungsi, didapat y sama dengan negatif 0 kuadrat tambah 4. Jadi y sama dengan 4. Jadi titik potong pada sumbu y didapat 0,4. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik bantu. Kita mau tabel lagi. Untuk x sama dengan 0 dapat y sama dengan 4, ya kan? Y sama dengan negatif 0 kuadrat tambah 4 berarti y sama dengan 4. Kemudian untuk x sama dengan 1 didapat y sama dengan 3. Y sama dengan negatif dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 didapat 3. Untuk x sama dengan 2 didapat y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 3 didapat y sama dengan negatif 5. Untuk x sama dengan negatif 1 didapat y sama dengan 3. Untuk x sama dengan negatif 2 didapat y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir untuk x sama dengan negatif 3 didapat y sama dengan negatif 5. Kita akan meletakkan semua titik pada koordinat kartesius. Pertama untuk titik negatif 3, negatif 5, kemudian titik negatif 2,0, kemudian titik negatif 1,3, kemudian titik 0,4, kemudian titik 1,3, kemudian titik 2,0, yang terakhir titik 3, negatif 5. Nah, kita hubungkan. Jadi grafik fungsi dari y sama dengan negatif x kuadrat tambah 4 seperti ini ya. Jadi dia menghadap ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik fungsi
Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2. Di sini kita tahu A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 2. Pertama, kita akan menentukan titik pada sumbu X. Jadi, Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi. Di 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2. Maka X kuadrat sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 itu jika diarahkan ke tidak ada yang memenuhi. Jadi, tidak ada titik potong pada sumbu X. Kemudian kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi. Jadi Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 2, maka Y sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya terhadap sumbu Y yaitu 0, negatif 2. Maka selanjutnya kita akan mencari titik-titik bantu menggunakan tabel. Untuk X sama dengan 0 dapat Y sama dengan negatif 2, jadi kita substitusikan ke fungsi. Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 2, maka dapat Y sama dengan negatif 2. Untuk X sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi. Y sama dengan negatif 1 kuadrat dikurang 2, dapat negatif 3. Untuk X sama dengan 2, dapat Y sama dengan negatif 6. Untuk X sama dengan 3 didapat Y sama dengan negatif 11. Untuk X sama dengan negatif 1 didapat Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 2 didapat Y sama dengan negatif 6. Untuk X sama dengan negatif 3 didapat Y sama dengan negatif 11. Sekarang kita akan meletakkan semua titik potong pada sumbu X, pada sumbu Y, dan titik-titik bantu pada koordinat kartesius. Pertama kita akan meletakkan titik negatif 3, negatif 11, kemudian titik negatif 2, negatif 6, kemudian titik negatif 1, negatif 3, kemudian titik 0, negatif 2, kemudian titik 1, negatif 3, kemudian titik 2, negatif 6, kemudian yang terakhir yaitu titik 3, negatif 11. Kita hubungkan. Nah, jadi grafik fungsi dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2 seperti ini ya. Kita masuk lagi ke menggambar grafik Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X. Di sini kita lihat berarti A-nya sama dengan negatif 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 0. Langkah pertama kita akan menentukan titik potong pada sumbu X. Jadi Y sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi, didapat 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X. Kita faktorkan, jadi X dikali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ada X sama dengan 0 dan ada nilai X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk X tambah 2 sama dengan 0 dapat X sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya dapat negatif 2,0, dan untuk X sama dengan 0 dapat titik potongnya 0,0. Kemudian kita akan mencari titik potong pada sumbu Y. Jadi X sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi, didapat Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, maka Y sama dengan 0. Jadi dapat titik potong pada sumbu Y yaitu 0,0. Yang selanjutnya kita akan mencari titik-titik bantu. Kita akan menggunakan tabel. Pertama, untuk X sama dengan negatif 1 dapat Y sama dengan 1. Jadi kita substitusikan negatif 1 ke fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X. Jadi Y sama dengan negatif dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali negatif 1. Jadi berapa? Sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 0 dapat Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1 didapat Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan 2 didapat Y sama dengan negatif 8. Untuk X sama dengan negatif 2 didapat Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan negatif 3 didapat Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 4 didapat Y sama dengan negatif 8. Sekarang kita akan meletakkan pada koordinat kartesius. Pertama untuk titik negatif 4, negatif 8. Kemudian titik negatif 3, negatif 3, kemudian titik negatif 2,0, kemudian titik negatif 1,1, kemudian titik 0,0, kemudian titik 1, negatif 3, kemudian 2, negatif 8. Kita hubungkan. Jadi grafik fungsi dari Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X seperti ini ya, dia menghadap ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, di sini kita dapat A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Langkah pertama kita akan menentukan titik potong pada sumbu X. Jadi Y sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi. Didapat 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, kita faktorkan. Ternyata setelah difaktorkan tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi tidak ada titik potong pada sumbu X.
Selanjutnya menentukan titik potong pada sumbu Y. Jadi X sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 kurang 3. Didapat Y sama dengan negatif 3. Jadi titik potong pada sumbu Y yaitu 0, negatif 3. Selanjutnya kita akan mencari titik-titik bantu. Kita menggunakan tabel lagi. Kita mulai dari negatif 1. Untuk X sama dengan negatif 1 didapat Y sama dengan negatif 2. Jadi kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ke fungsi. Jadi Y sama dengan negatif dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali negatif 1 dikurang 3. Jadi dapat Y sama dengan negatif 2. Kemudian untuk X sama dengan 0 dapat Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan 1 didapat Y sama dengan negatif 6. Untuk X sama dengan 2 didapat Y sama dengan negatif 11. Untuk X sama dengan negatif 2 didapat Y sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 3 didapat Y sama dengan negatif 6. Dan yang terakhir untuk X sama dengan negatif 4 didapat Y sama dengan negatif 11. Selanjutnya kita akan meletakkan titik-titik pada koordinat kartesius. Pertama untuk titik negatif 4,11, kemudian titik negatif 3, negatif 6, kemudian titik negatif 2, negatif 3, kemudian titik negatif 1, negatif 2, kemudian titik 0, negatif 3, kemudian titik 1, negatif 6, kemudian titik 2, negatif 11. Kita hubungkan. Jadi grafik fungsi dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 seperti ini ya. Dia menghadap ke bawah. Dan kita perhatikan untuk fungsi Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya lebih dari 0. Berdasarkan soal-soal yang kita kerjakan tadi, pertama untuk Y sama dengan X kuadrat, dia menghadap ke atas. Kemudian untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 2 juga menghadap ke atas. Kemudian ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 4 juga menghadap ke atas. Dan ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X juga menghadap ke atas. Dan yang terakhir ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 2 juga menghadap ke atas grafiknya. Jadi dapat disimpulkan jika A lebih dari 0 maka grafik akan menghadap ke atas. Selanjutnya untuk fungsi Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A kurang dari 0. Berdasarkan soal yang tadi kita kerjakan, yang pertama Y sama dengan negatif X kuadrat dia menghadap ke bawah. Kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4 juga menghadap ke bawah. Kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2 juga menghadap ke bawah. Dan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X juga menghadap ke bawah. Dan yang terakhir Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 juga menghadap ke bawah. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan untuk A lebih dari 0 grafiknya akan menghadap ke atas. Dan untuk A kurang dari 0 grafiknya akan menghadap ke bawah. Nah, dari pemaparan tadi, apakah kalian sudah paham bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Semoga kalian paham ya. Jika kalian bingung, silahkan tanyakan saja kepada ibu. Jangan lupa sering latihan soal untuk melatih kemampuan kalian dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sumbu simetri dan nilai optimum pada fungsi kuadrat. Jadi jangan lupa belajar ya untuk persiapan minggu depan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu berikan di Google Classroom. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.